Stellar Transformations, episode 354. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kepingan salju berterbangan di udara. Setelah mendarat di jalanan lempengan hitam sederhana dan polos di kota salju terapung, Qin Yu, Shen Tufan, Ku Yin Ho, dan Duan Mu Yu mengucapkan selamat tinggal dan berpisah satu sama lain. Aku akhirnya kembali. Qin Yu tersenyum. Ketika ia memperoleh ketiga harta spiritual Grand Miss kelas 1 itu, Qin Yu sudah sepenuhnya yakin bahwa posisi kandidat pertama dalam pencarian calon pengantin pria akan menjadi miliknya. Dengan demikian, Qin Yu secara alami menjadi sangat tenang. Qin Yu tiba sebelum rumah kayu. Paman Lan dan Lier pasti ada di dalam sana, kan? Qin Yu berdiri di depan rumah kayu. Dia berpikir dalam hatinya. Namun, tepat pada saat ini, Yu kecil, kau boleh masuk. Suara Jiang Lan terngiang di benak Qin Yu. Kemampuan luar biasa seorang Raja Dewa memang sungguh menakjubkan, seru Qin Yu dalam hatinya. Ia kemudian langsung berjalan menuju pintu masuk rumah kayu. Kedua penjaga yang berdiri di pintu masuk tampaknya telah menerima transmisi dari Jiang Lan dan tidak menghalangi Qin Yu. Paman Lan dan Lier berada di salah satu halaman terjauh di dalamnya. Qin Yu sangat yakin. Pertama, energi spasialnya telah meliputi seluruh rumah kayu. Dan kedua, berkat air mata meteorit, Qin Yu berhasil merasakan di mana Lier berada. Dengan sangat akrab, Qin Yu berjalan menyusuri lorong-lorong. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah halaman di dalamnya. Lier telah berdiri di pintu masuk halaman dan melihat sekeliling sepanjang waktu. Ketika dia melihat Qin Yu, dia langsung gembira dan mulai berlari ke arahnya. Qin Yu juga langsung memeluk Lier. Paman Lan juga keluar dari halaman. Dia melihat Qin Yu dan Lier berpelukan dan tersenyum. Paman Lan sedang memperhatikan kita harus berhenti. Qin Yu berbisik pelan di dekat telinga Lier. Wajah Lier sedikit memerah, lalu ia melepaskan Qin Yu. Namun, ia masih memegang tangan Qin Yu. Jiang Lan menatap Qin Yu dan tersenyum. Yu kecil, bagaimana hasilnya? Apakah kamu yakin akan mendapatkan posisi kandidat pilihan pertama? Qin Yu tersenyum lebar. Ya, aku benar-benar yakin. Benarkah? Jiang Lan tersenyum lebar hingga sudut mulutnya pun menjadi bengkok. Yu kecil, tolong tipu aku. Aku mendengar bahwa Zhou Xian mendapatkan hadiah dari Dewa Petir Penghukum. Qin Yu tersenyum penuh percaya diri. Paman Lan, lihat saja, ketika semua orang berkumpul di Istana Kaisar Bijak, posisi kandidat pertama yang terpilih pasti akan menjadi milikku. Kau bahkan merahasiakan sesuatu dariku? Tanya Jiang Lan sambil tersenyum. Qin Yu juga tersenyum dan tertawa. Baiklah kalau begitu, karena kau memiliki keyakinan mutlak, aku juga lega. Nah, orang tua ini tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Jiang Lan mengatakan ini dengan sengaja lalu pergi. Setelah Jiang Lan pergi, Qin Yu dan Lier mulai kembali dekat satu sama lain. Setelah beberapa saat, Lier berbaring dengan kepalanya di dada Qin Yu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak Qin Yu, apakah kau benar-benar yakin akan mendapatkan posisi kandidat pilihan pertama?" Kudengar Zhou Xian berhasil mendapatkan harta spiritual Grand Miss. Qin Yu tersenyum tipis. Dia mencubit hidung Lier yang lurus dan kecil. Kau bisa tenang. Meskipun dia berhasil mendapatkan hadiah dari Dewa Petir Hukuman Agung, aku berhasil mendapatkan hadiah dari Dewa Tak Terkekang Agung dan Dewa Bulu Melayang Agung. Dua Dewa Agung. Bukankah itu Dewa Agung Bulu Melayang? Lier membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Meskipun aku tidak mampu memastikan identitas pria berambut perak dan bermata perak itu, hadiah yang kudapatkan darinya pasti berhubungan dengan Dewa Bulu Melayang yang agung. Qin Yu tersenyum. Kalau begitu, kau bisa benar-benar yakin. Waktu yang dihabiskan Qin Yu bersama Lier selalu berlalu sangat cepat. Ketika Qin Yu meninggalkan rumah kayu, dia sudah berada di rumah kayu selama 3 hari penuh. Baru setelah ia kembali ke rumah awan terapung, ia mengetahui bahwa Paman Fu, Qiu Zongfu, dan mereka telah dengan cemas menunggu kepulangannya. Ketika Qin Yu kembali ke kota salju terapung, Paman Fu dan mereka sudah mengetahuinya. Lagi pula, mereka mampu merasakan keberadaan Qin Yu. Mereka telah menyiapkan jamuan makan mewah untuk Qin Yu. Namun, mereka menunggu selama 3 hari penuh sebelum Qin Yu kembali dari rumah kayu. Qin Yu menghabiskan hari-harinya di Istana Awan Mengambang dengan sangat puas. Dia hanya menunggu hari pertemuan di Istana Kaisar Bijak. Di dalam taman, masih ada 18 hari lagi sebelum pertemuan di Istana Kaisar Bijak untuk menentukan siapa yang akan menjadi kandidat pertama yang terpilih, gumam Qin Yu pelan. Kemudian, ia mengambil kendi anggur di atas meja di sampingnya dan meneguk anggur tersebut. Pada saat itu, seorang pelayan Dewa Langit masuk dari kejauhan. Yang mulia, Putri Jiang Yan meminta kehadiran. Oh,
kau bisa menyuruhnya langsung datang ke sini. Qin Yu segera berkata, jika Jiang Yan datang ke sini, mungkin dia juga datang untuk menanyakan apakah Qin Yu yakin akan mendapatkan posisi kandidat pilihan pertama. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang untuk memastikan apakah Qin Yu memiliki kepastian tersebut. Di antara mereka, sebagian dikirim oleh Zhou Xian. Zhou Xian tidak tahu bahwa Qin Yu telah memperoleh 3 harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Namun, dia tahu bahwa Qin Yu telah memperoleh hadiah yang diberikan oleh Dewa Surgawi yang tak terkekang. Zhou Xian juga tidak yakin bahwa tongkat hitamnya mampu mengalahkan labu milik Qin Yu. Kakak Qin Yu, Jiang Yan datang sendirian. Yaner, ada apa? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Hanya dengan melihat ekspresi Jiang Yan, Qin Yu langsung tahu bahwa sesuatu yang menggembirakan telah terjadi padanya. Jiang Yan berkata dengan gembira, kakak Qin Yu, kakak Loyu telah naik tahta. Jiang Yan berkata dengan penuh semangat, Loyu, Jun Loyu. Qin Yu sedikit terkejut. Jiang Yan berulang kali mengangguk dan berkata, benar. Aku telah memperhatikannya selama ini. 2 tahun lalu, dia telah naik pangkat. Aku bahkan bertemu dengannya. Qin Yu juga sangat gembira. Kau bertemu dengannya, bagaimana reaksi Loyu? Qin Yu menantikan reaksi Jun Loyu. Dari sudut pandang Jun Loyu, dia menganggap Jiang Yan sebagai kaisar abadi yang relatif lemah. Namun, jika dia tiba-tiba mengetahui identitas asli Jiang Yan setelah datang ke alam ilahi, maka Jiang Yan tersenyum puas. Hehe, tidak apa-apa. Awalnya, kakak Loyu sangat terkejut. Namun, kemampuannya untuk menerima sesuatu sangat kuat. Karena aku, kakak Loyu dibebaskan dari penambangan berat selama 1000 tahun. Jiang Yan berkata dengan sangat puas. Aku sudah kembali ke kota salju terapung sejak beberapa waktu lalu. Namun, kau baru datang ke tempatku hari ini. Apakah kau berada di tempat Loyu sepanjang waktu? Tanya Qin Yu. Jiang Yan mengangguk riang. Benar, kakak Loyu berada di kota Luanshan, di bawah kota salju terapung di wilayah utara terjauh. Ciking itu juga ada di sana. TL, saya menemukan bahwa sebagian besar nama kota ini tidak dapat diterjemahkan. Saya berasumsi nama-nama tersebut diambil dari nama gubernur kota tersebut. Kemungkinan besar nama belakang mereka. Ada banyak nama belakang dengan 2 karakter di alam ilahi. Contoh, Sentu, Duanmu, Yuchi. Ciking, Kaisar Biru Ciking. Mata Qin Yu berbinar. Jiang Yan mengangguk dan berkata, benar. Kekuatan Kaisar Biru itu cukup bagus. Saat ia baru naik ke alam ilahi, ia sudah mencapai puncak tahap dewa tingkat menengah. Dan sekarang, ia sudah menjadi dewa tingkat tinggi. Namun, kecuali ia telah mencapai tingkat dewa surgawi, nenek tidak dapat membawanya ke kota salju terapung. Qin Yu tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia belum pernah melihat Kaisar Xian bahkan setelah bertahun-tahun berada di kota salju terapung. Qin Yu tak kuasa menahan desahan haru dalam hatinya. Kaisar Biru itu benar-benar orang yang gagah berani. Ia telah tinggal di alam abadi, iblis, dan setan selama bertahun-tahun dan jiwanya telah lama membentuk pil jiwa emas. Tak heran ia mampu dengan mudah mengalahkan Kaisar Iblis Peng dan mereka selama masa kesengsaraan ilahinya. Kakak Qin Yu, apakah kau yakin akan mendapatkan posisi kandidat pertama dalam pencarian calon suami untuk kakakku? Jiang Yan mendorong lengan Qin Yu dan bertanya. Qin Yu menyeringai dan berkata, apakah perlu bertanya? Hari ini, Istana Kaisar Bijak di kota salju terapung wilayah utara jauh kembali ramai. Ke-18 kandidat berkumpul di Istana Kaisar Bijak. Ke-13 Raja Dewa duduk di atas Istana Kaisar Bijak. Suara obrolan dan tawa terus terdengar di seluruh aula istana. Qin Yu, sepertinya persaingan untuk posisi kandidat terpilih ini akan terjadi antara kau dan Zhou Xian, kata Ku Yin Ho sambil tertawa. Qin Yu dan Zhou Xian saling melirik. Keduanya sama-sama tersenyum percaya diri. Tiba-tiba, Qin Yu, Zhou Xian, Duanmu Yu, dan semua orang lainnya mendongak. Pada saat itu, Kaisar Bijak Utara tertinggi Jiang Fan berdiri sambil tersenyum. Seketika, orang-orang di bawahnya menjadi hening. Melihat semua orang terdiam, Jiang Fan tersenyum dan berkata, semuanya, batas waktu yang telah ditentukan selama 10 tahun telah tiba. Kandidat pertama yang terpilih untuk pencarian calon suami putri saya di depan umum akan segera ditentukan. Dan sekarang, ke-18 kandidat harus mempersembahkan hadiah mereka. Tatapan Jiang Fan tertuju pada ke-18 orang di bawahnya. Pada saat itu, ayah Zhou Xian, Kaisar Bijak Barat Laut, tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Jiang, tidak perlu sampai merepotkan seperti itu. Sejauh yang saya tahu, kali ini ke Istana Laut Gunung, hanya pengrajin artefak agung Qin Yu dan putra saya Zhou Xian yang berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh dewa-dewa agung. Tidak masalah jika kita hanya meminta mereka berdua untuk memamerkan hadiah mereka. Jiang Fan tersenyum dan mengangguk. Zhou Xian adalah orang pertama yang berdiri. Dia berjalan ke tengah aula istana.
Setelah dengan hormat membungkuk kepada 13 Raja Dewa, dia berkata, "Paman, hadiah yang saya peroleh ini adalah tongkat api belerang yang diberikan oleh Dewa Petir Agung. Tongkat api belerang ini adalah harta spiritual Grand Mist kelas 2. Ke-13 Raja Dewa di atas semuanya mengangguk. Istri Jiang Fan, Chunyurou, mengangguk dan berkata, tongkat api belerang ini adalah harta spiritual Grand Mist kelas 2 sekaligus sebuah tongkat kerajaan. Karena tongkat kerajaan merupakan simbol kekuasaan dan keberuntungan, ini adalah hadiah yang sangat tepat untuk pencarian calon suami." Ho Fei yang berdiri di belakang Raja Dewa Asura memberi isyarat mata kepada Qin Yu. Meskipun Qin Yu tidak cemas, Ho Fei justru merasa cemas terhadap Qin Yu. Qin Yu tersenyum tipis kepada Ho Fei dan menggunakan tatapannya untuk memberi isyarat agar Ho Fei tenang. Pada saat itu, Raja Dewa Asura tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Hadiah dari Zhou Xian ini memang sangat bagus. Namun, mari kita lihat juga hadiah dari Qin Yu." Jiang Fan juga sangat tertarik pada pengrajin artefak agung Qin Yu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Aku juga pernah mendengar bahwa Qin Yu mendaki hingga puncak tangga penghubung surga. Karena itu, dia berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Dewa Surgawi yang tak terbatas. Mendaki ke puncak tangga penghubung surga tanpa menjadi Raja Dewa, hal ini menyebabkan semua orang di atas memandang Qin Yu dengan tatapan yang berbeda." Orang-orang di samping semuanya berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. "Qin Yu, tunjukkan bakatmu." Jiang Fan tersenyum sambil menatap Qin Yu. Seketika itu juga, semua orang menoleh ke arah Qin Yu. Qin Yu juga membungkuk kepada Jiang Fan dengan senyum di wajahnya. Karena Jiang Fan adalah calon mertuanya, bagaimana mungkin dia tidak sopan santun? Qin Yu berdiri sambil tersenyum. Kemudian dia berjalan ke tengah aula istana dan berdiri di samping Zhou Xian. Sebelum Qin Yu sempat berbicara, Zhou Xian sudah berbicara kepada Qin Yu. "Saudara Qin Yu, kau berhasil mendapatkan hadiah yang diberikan oleh dewa tertinggi yang tak terikat. Aku benar-benar penasaran harta karun macam apa yang diberikan dewa tertinggi itu kepadamu. Ayo, keluarkan dan tunjukkan pada kami." Qin Yu tidak merasa cemas. Dengan gerakan tangannya, dia mengeluarkan labu mata air giok. Berbagai Raja Dewa yang hadir semuanya dapat merasakan aura yang menjadi ciri khas harta spiritual kabut agung ketika mereka melihat labu berwarna perunggu itu. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Ini adalah labu mata air giok." Labu mata air giok ini juga merupakan harta spiritual Grand Mist tingkat 2. Labu ini mampu memancarkan mata air giok untuk menyerang atau mengikat target. Mendengar bahwa Qin Yu juga mengeluarkan harta spiritual Grand Mist kelas 2, Zhou Xian mulai tersenyum. Karena keduanya adalah harta spiritual Grand Mist kelas 2, mana yang lebih baik? Jiang Fan tersenyum dan berkata, "Menurut aturan yang telah kita tetapkan, 13 Raja Dewa akan menjadi juri. Siapapun yang berhasil mendapatkan lebih banyak Raja Dewa untuk mendukung mereka akan menjadi pemenangnya." Chunyurou malah tersenyum dan berkata, "Meskipun kedua hadiah itu adalah harta spiritual Grand Mist kelas 2, saya percaya bahwa tongkat kerajaan ini lebih meriah. Seharusnya sedikit lebih baik, sayangnya, saya tidak memiliki wewenang untuk menilai." Qin Yu melirik Chunyurou. "Calon ibu mertuaku sepertinya mendukung Zhou Xian." Qin Yu tersenyum tipis. "Sepertinya peluangku untuk menang dengan labu giok ini sangat kecil. Aku hanya bisa." Pada saat itu, para Raja Dewa sedang bersiap untuk menghakimi kedua benda tersebut. "Mohon tunggu sebentar." Suara Qin Yu menggema di seluruh aula istana. Semua Raja Dewa berhenti dan menatap Qin Yu. Zhou Xian mengerutkan kening. Dia berkata, "Saudara Qin Yu, para Raja Dewa sedang mempersiapkan penghakiman mereka. Bagaimana mungkin kau mengganggu para Raja Dewa?" "Qin Yu, silakan bicara jika ada yang ingin kau sampaikan," kata Jiang Fan sambil tersenyum. Karena Qin Yu adalah seorang pengrajin artefak tingkat tinggi, dia masih memiliki wewenang untuk berbicara. Qin Yu menatap ke-13 Raja Dewa di atas panggung. Dia berkata dengan suara lantang, "Raja Dewa, saya tidak mengatakan bahwa hadiah saya adalah labu mata air giok ini. Semuanya, tidak perlu membandingkan labu mata air giok dengan tongkat api belerang. Bukan labu mata air giok ini." Sebagian besar orang di aula istana menjadi bingung. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Tadi, kakak Zhou Xian memintaku untuk mengeluarkan hadiah yang diberikan kepadaku oleh Dewa Surgawi yang tak terikat untuk diperlihatkan kepada semua orang, jadi aku mengeluarkannya. Namun, itu tidak berarti bahwa hadiahku adalah labu mata air giok ini." "Kalau begitu, saudara Qin Yu, apa hadiahmu? Kau pasti tahu bahwa hadiah ini pastilah sesuatu yang diberikan oleh Dewa-Dewa Agung," kata Zhou Xian di sampingnya. "Tentu saja aku tahu tentang itu." Qin Yu melirik Zhou Xian. Kemudian dia menatap 13 Raja Dewa di platform di atas. "Hadiahku bukanlah labu mata air giok yang diberikan oleh Dewa Agung tanpa batas. Melainkan, pedang bulu kasa yang diberikan oleh Dewa Agung bulu melayang."
Qin Yu segera mengambil labu mata air giok. Pada saat yang sama, sebuah pedang pertempuran hitam dengan cahaya merah yang mengalir di permukaannya muncul di hadapannya. Bulu-bulu melayang yang maha agung. Ekspresi Zhou Xian berubah drastis. Berbagai dewa langit di aula istana semuanya terkejut. Bahkan 13 raja dewa di atas pun terdiam kaku. Yang terkuat dan paling misterius di antara 3 dewa agung bulu melayang. Qin Yu melanjutkan bicaranya dengan suara jelas. Pedang ini disebut bulu kasa. Ini juga merupakan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Hadiah untuk mengungkapkan ketulusanku adalah pedang bulu kasa ini. Sebuah anugerah yang diberikan oleh dewa surgawi berbulu melayang. Harta spiritual Grand Mist kelas 1. Seluruh istana Kaisar Bijak Utara terjauh menjadi sunyi. Hanya suara Qin Yu yang terus bergema di aula istana. Istana Kaisar Bijak Utara terjauh diselimuti keheningan yang menakutkan. Semua orang merasakan gelombang penindasan di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Bijak Utara tertinggi Jiang Fan berdiri. Dia berusaha sebaik mungkin untuk membuat ekspresinya tampak normal. Qin Yu, tadi kau bilang pedang bulu kain kasa milikmu adalah harta spiritual Grand Mist kelas 1. Tepat sekali, kata Qin Yu dengan suara lantang. Saat ini, ke-13 Raja Dewa di atas tidak lagi peduli siapa yang menganugerahkan pedang bulu kasa. Yang mereka perhatikan adalah fakta bahwa pedang bulu kasa adalah harta spiritual Grand Mist kelas 1. Di seluruh alam ilahi, hanya terdapat sekitar 10 harta spiritual Grand Mist kelas 1. Namun, bagaimana dengan jumlah Raja Dewa? Ada lebih dari 30 Raja Dewa di alam ilahi. Hampir setiap kekuatan memiliki 3 atau 4 Raja Dewa. Di seluruh alam ilahi, hanya 8 Kaisar Bijak Agung, Raja Dewa Asura, dan seorang Raja Dewa tersembunyi yang memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1. Mungkin juga ada beberapa harta spiritual Grand Mist kelas 1 yang tidak diketahui publik. Tetapi sekalipun ada, paling banyak hanya 1 atau 2 item. Lebih dari 20 Raja Dewa tidak memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1. Dengan demikian, orang dapat dengan jelas membayangkan betapa menariknya harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 bagi Raja-Raja Dewa. Ratu Iblis Darah, Yucha, berkata sambil tertawa kecil. Qin Yu, apakah benar-benar layak untuk mempersembahkan harta spiritual Grand Mist kelas 1 untuk Putri Kaisar Bijak Utara tertinggi? Lagi pula, ini hanyalah kompetisi untuk posisi kandidat terpilih pertama. Bahkan jika kau mempersembahkan harta spiritual Grand Mist kelas 1 ini, orang yang akhirnya akan menikahi Jiang Li mungkin tetap bukan kau. Qin Yu, sebaiknya kau mempertimbangkan ini dengan cermat. Ratu Iblis Darah, kata-kata macam apa itu? Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata. Jiang Xing yang duduk di samping juga melakukan gerakan bungkuk. Ratu Iblis Darah menutup mulutnya dan berkata sambil tertawa, kata-kata macam apa yang kalian kira sedang kuucapkan? Siapa di antara kita yang tidak tahu betapa berharganya harta spiritual Grand Mist kelas 1? Ratu Iblis Darah Yucha menatap Qin Yu. Qin Yu, bukankah tujuanmu menikahi Jiang Li itu untuk menjadi Raja Dewa? Sederhana saja, berikan saja harta spiritual Grand Mist kelas 1 itu kepadaku. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi suamiku. Jika kita berdua berlatih bersama, bukankah hasilnya akan jauh lebih baik? Suami, Qin Yu terkejut. Ratu Iblis Darah memang wanita yang sangat memikat. Menurut pengetahuan Qin Yu, Ratu Iblis Darah ini belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Kaisar Bijak Barat Laut Zhou Huo mengerutkan kening dan berkata, Ratu Iblis Darah, apakah kau bercanda? Apa maksudmu bercanda? Aku sangat serius. Ratu Iblis Darah tertawa pelan. Kemudian dia menatap Qin Yu. Qin Yu, bagaimana pendapatmu tentang usulanku? Qin Yu tertawa hambar 2 kali. Ratu Iblis Darah, aku ingin menikahi Lier bukan karena aku ingin menjadi Raja Dewa. Melainkan, aku benar-benar mencintai Lier, adapun harta spiritual Grand Mist kelas 1, demi Lier, bagaimana mungkin aku tidak rela melepaskannya? Ucap Qin Yu dengan suara lantang di tengah aula istana. Tepat setelah suara Qin Yu terdengar, tiba-tiba terdengar teriakan keras, bagus. Kaisar Jiang Fan, sang bijak agung dari utara, berdiri. Wajahnya tampak terharu. Qin Yu, apa yang kau katakan tadi sungguh hebat. Dengan kata-kata yang kau ucapkan itu, jika kau bisa menikahi putriku, maka itu juga akan menjadi berkah baginya. Haha, saat itu, Jiang Fan sangat bersemangat. Namun, para Raja Dewa lainnya yang hadir di tempat kejadian, sebagian besar tersenyum di luar. Adapun apa yang sebenarnya mereka pikirkan, sulit untuk dipastikan. Lagi pula, ke-8 Kaisar Bijak dari 8 Tanah Suci Agung masing-masing memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1. Ini adalah semacam keseimbangan. Dan sekarang, pihak Kaisar Bijak Utara tertinggi akan memperoleh 2 harta spiritual Grand Mist kelas 1. Keseimbangan telah terpecah. Mohon tunggu sebentar. Zhou Xian yang berdiri di samping Qin Yu tiba-tiba berbicara dengan suara lantang.
Semua orang yang hadir menoleh ke arah Zhou Xian. Qin Yu juga menatap Zhou Xian. Ia tersenyum tipis. Namun, dalam hatinya ia berpikir, apa yang ingin Zhou Xian katakan? Zhou Xian, ada yang ingin kau sampaikan? Jiang Fan sedikit mengerutkan kening. Zhou Xian mengangguk dan berkata, Paman, jika pedang bulu kasa milik Qin Yu ini benar-benar harta spiritual Grand Miss kelas 1, maka tidak apa-apa. Namun, jika bukan, bukankah begitu? Jiang Fan mengerutkan kening. Mustahil untuk menentukan kualitas harta spiritual agung hanya dengan mata telanjang. Hanya karena Qin Yu mengatakan bahwa itu adalah harta spiritual agung kelas 1, apakah itu berarti bahwa itu pasti harta spiritual agung kelas 1? Zhou Xian tidak mau mengakui kekalahannya begitu saja. Zhou Xian menatap Qin Yu. Dengan amarah di hatinya, dia berkata, aku tidak percaya Qin Yu bisa mendapatkan harta spiritual Grand Miss kelas 1 dengan mudah. Istri Jiang Fan, Chunyu Rou, juga sedikit mengangguk dan berkata, benar. Di hadapan semua juri, kita harus terlebih dahulu memverifikasi bahwa pedang bulu kasa ini benar-benar harta spiritual Grand Miss kelas 1 seperti yang dikatakan Qin Yu. TL, saya lupa menyebutkan, tetapi Chunyu Rou, menurut fakta yang Zhou Xian sebutkan, adalah Jiang Fan paman suami saudara perempuan ibu dan Lier, bibi Zhou Xian saudara perempuan ibu. Jiang Fan juga mengangguk, kemudian dia menatap Qin Yu. Qin Yu, apakah kamu keberatan jika kami memeriksanya? Tentu saja bisa. Qin Yu tersenyum sambil menatap Jiang Fan. Karena Yang Mulia Kaisar Bijak Utara yang memimpin pencarian calon suami ini, saya harus meminta Yang Mulia Kaisar Bijak untuk menentukan apakah pedang bulu kasa ini adalah harta spiritual Grand Miss kelas 1. Qin Yu melepaskan ikatan darah dari pedang bulu kasa. Dengan sebuah niat, pedang bulu kasa di tangannya terbang ke platform di atas. Kaisar Bijak Utara tertinggi Jiang Fan melambaikan tangannya dan menerima pedang bulu kasa tersebut. Semuanya, saya akan memeriksanya sendiri. Saya yakin semua orang tidak akan keberatan. Jiang Fan menatap semua orang. Semua orang tersenyum untuk menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Selain Jiang Fan, siapa lagi di sini yang lebih memenuhi syarat untuk memeriksa pedang bulu kasa? Jiang Fan tersenyum. Kemudian, ia meneteskan setetes darah ke pedang bulu kasa. Tepat setelah darah meresap ke pedang bulu kasa, Jiang Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, ekspresinya berubah menjadi ekspresi gembira. Ia menatap Qin Yu dan berkata, ini benar-benar harta spiritual Grand Miss kelas 1. Benar-benar. Setelah mendengar ucapan Jiang Fan, suasana di aula istana langsung berubah. Jiang Fan tertawa dan berkata, hadiah Qin Yu adalah harta spiritual Grand Miss kelas 1. Posisi kandidat pertama akan diberikan kepada Qin Yu. Saya yakin tidak akan ada yang keberatan dengan itu. Tidak ada keberatan. Kaisar Bijak Barat Daya dan semua orang lainnya menggelengkan kepala dengan ringan dan berkata. Zhou Xian juga menunjukkan ekspresi kecewa di matanya. Setelah sampai pada titik ini, dia bingung harus berbuat apa lagi. Qin Yu tersenyum. Kalau begitu, aku akan menyatakan, kata Kaisar Jiang Fan, sang bijak utara tertinggi, sambil tersenyum. Tunggu, istri Kaisar Bijak Utara tertinggi, Chunyu Rou, tiba-tiba berkata. Robin, perempuan sialan ini. Jiang Fan menoleh ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah istrinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, istriku, ada urusan apa? Chunyu Rou tersenyum dan berkata, Yang Mulia, saya ingat bahwa hadiah itu pasti sesuatu yang diberikan oleh Dewa-Dewa Agung. Benar begitu, benar sekali, Jiang Fan mengangguk dan berkata, pedang bulu kasa yang diberikan Qin Yu ini dianugerahkan kepadanya oleh Dewa Bulu Melayang. Ini sesuai dengan persyaratan. Apa yang salah? Chunyu Rou berkata dengan acuh tak acuh, diberikan oleh Dewa Bulu Melayang. Apakah Dewa Bulu Melayang seseorang yang bisa ditemui dengan mudah? Meskipun Qin Yu mengatakan bahwa senjata ini diberikan kepadanya oleh Dewa Bulu Melayang, apakah ada yang bisa menjadi saksi untuknya? Chunyu Rou menatap Qin Yu. Qin Yu, apakah kau punya cara untuk membuktikan bahwa senjata ini diberikan kepadamu oleh Dewa Bulu Melayang? Dengan kata lain, apakah kau punya cara untuk membuktikan bahwa kau telah bertemu dengan Dewa Bulu Melayang? TL, dasar jalang, diamlah. Suamimu mendapatkan harta spiritual nenek yang luar biasa, astaga. Benar-benar idiot, kau tahu betul bahwa bahkan jika bukan begitu, para Raja Dewa itu tidak akan peduli. Qin Yu terkejut, bukti, bukti. Pikiran Qin Yu langsung kacau. Melihat Qin Yu berdiri di sana dalam keadaan terkejut dan tak bisa berkata-kata, Chunyu Rou tersenyum tipis dan berkata, semuanya. Meskipun pedang bulu kasa ini memang harta spiritual Grand Miss kelas 1, peraturan kita mengatakan bahwa hadiah itu harus diberikan oleh Dewa Agung. Namun Qin Yu, kita bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar bertemu dengan Dewa Agung Bulu Melayang. Seluruh aula istana langsung dipenuhi dengan suara dengungan. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain.
Qin Yu mulai mengerutkan kening. Memang, dia tidak memiliki cara untuk membuktikan bahwa dia telah bertemu dengan makhluk surgawi bulu melayang. Begitu besarnya pengaruhnya sehingga dialah sendiri yang menentukan bahwa ketiga harta spiritual Grand Mist itu terkait dengan bulu-bulu melayang yang agung dan surgawi. Pada saat itu, Zhou Xian juga menjadi bersemangat. Dengan suara yang jelas, dia berkata, "Bibi tersayang, memang benar seperti yang Bibi katakan. Ketika kami berada di Istana Laut Gunung, tidak seorang pun dari kami yang berjumlah 17 kandidat mendengar bahwa Qin Yu telah bertemu dengan Dewa Bulu Melayang." Mata Zhou Xian berbinar. Dia berkata, memang benar bahwa pedang bulu kasa ini adalah harta spiritual Grand Mist kelas 1. Namun, menurut yang saya ketahui, Qin Yu adalah pemimpin baru kuil Dewa Pempesona. Semua orang di sini juga tahu bahwa pemimpin sebelumnya dari kuil Dewa Pempesona adalah Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Dewa Pengrajin Cheu Yuan memiliki kemampuan untuk membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1. Itu juga sesuatu yang diketahui semua orang. Saya menduga bahwa pedang bulu kasa ini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Dewa Bulu Melayang kepada Qin Yu, melainkan sesuatu yang dibuat oleh Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Pada saat ini, aura berwibawa Zhou Xian telah sepenuhnya kembali. Ke-13 Raja Dewa di panggung di atas juga terdiam. Tiba-tiba, bukankah dia hanya putri Kaisar Bijak Utara tertinggi? Hanya untuk menikahi putri Kaisar Bijak Utara tertinggi, apakah Qin Yu, seorang pengrajin artefak agung dan megah, akan menggunakan harta spiritual Grand Mist kelas 1 untuk berbuat curang? Apakah itu mungkin? Nilai harta spiritual Grand Mist kelas 1, apakah ada di antara kita yang tidak mengetahuinya? Raja Dewa Asura mendengus dingin. Raja Dewa Asura memandang Zhou Xian di bawahnya yang sedang bersemangat dan berkata kepadanya dengan dingin, "Zhou Xian, izinkan aku bertanya. Jika kau memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1, maukah kau menggunakannya untuk menukar Jiang Li? Apakah Anda bersedia melepaskan harta spiritual Grand Mist kelas 1 ini?" Zhou Xian membuka mulutnya dan hendak menjawab. Tatapan Raja Dewa Asura itu menjadi dingin. "Di hadapanku, sebaiknya kau jangan berbohong." Zhou Xian membuka mulutnya tetapi tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Raja Dewa Asura memandang semua orang. Dia tertawa kecil. Jika Qin Yu ingin berbuat curang, apakah dia akan menggunakan harta spiritual Grand Mist kelas 1 untuk berbuat curang? Chunyurou, cara berpikirmu sungguh terlalu kekanak-kanakan. Di aula istana, Raja Dewa Asura langsung memarahi Chunyurou. "Istriku, kau ke samping dan jangan bicara apa-apa," teriak Jiang Fan dengan suara rendah. Chunyurou hanya bisa tersenyum tipis. Dia pergi ke samping dan tidak lagi berusaha mengatakan apapun. "Robin, ya, Raja Dewa Asura. Raja Dewa nomor 1 di alam ilahi. Terlebih lagi, dia memiliki harta spiritual Grand Mist kelas 1. Dengan kekuatannya, lalu apa masalahnya jika dia mencaci maki permaisuri Kaisar Bijak? Saudara Jiang, masalah ini adalah urusan keluargamu. Tadi, aku hanya mengatakan itu karena aku menganggap ucapan istrimu itu menggelikan. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak banyak yang bisa kukatakan. Masalah ini adalah sesuatu yang harus kau putuskan sendiri, Saudara Jiang." Raja Dewa Asura tersenyum tipis lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Entah itu Chunyurou atau Zhou Xian, keduanya sama-sama terdiam. Sebenarnya, semua orang yang hadir mengetahui betapa berharganya harta spiritual Grand Mist kelas 1. Seandainya itu Zhou Xian atau orang lain, mereka memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak akan mau mengeluarkannya. Apakah seseorang akan menggunakan harta rohani Grand Mist kelas 1 untuk menipu orang lain? Seandainya memang benar-benar ada orang seperti itu, kalau begitu, orang itu pasti bodoh. Jiang Fan sebenarnya memiliki sebuah pikiran dalam hatinya, sekalipun Qin Yu ini benar-benar berbohong, aku pun rela tertipu olehnya. Mendapatkan harta spiritual Grand Mist kelas 1, itulah keuntungan sebenarnya. Pada saat itu, Zhou Hou yang duduk di samping tiba-tiba berkata sambil tertawa kecil. Apa yang dikatakan Raja Dewa Asura sangat masuk akal. Namun, apapun yang kau katakan, kita tetap tidak bisa sepenuhnya menjamin bahwa pedang bulu kasa Qin Yu berasal dari Dewa Bulu Melayang. Jika Qin Yu benar-benar berbohong, lalu, bisakah kita masih menganggap pencarian calon suami ini tidak memihak? Begitu kata-kata itu terucap, suasana di seluruh aula istana menjadi canggung. Zhou Huo, salah satu dari 8 Kaisar Bijak Agung. Meskipun dari segi kekuatan, dia mungkin lebih rendah dari Raja Dewa Asura, namun tidak terlalu jauh lebih rendah. Yang terpenting adalah, ayah Zhou Huo adalah Dewa Agung penghukum petir. Qin Yu memandang ke-13 Raja Dewa yang duduk di atasnya. Situasinya menjadi sangat rumit. Pencarian calon suami harus adil dan tidak memihak. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah Qin Yu benar-benar telah bertemu dengan Dewa Bulu Melayang yang agung. Raja Dewa, Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Aku sungguh tidak memiliki saksi dalam masalah ini.
Bagaimana kalau begini, Raja Dewa, jika kalian percaya padaku, Qin Yu, maka kalian akan mendukungku. Jika kalian tidak percaya padaku, maka kalian akan mendukung Zhou Xian. Lalu kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak pendukung. Jika aku menang, maka posisi kandidat pilihan pertama ini akan menjadi milikku. Jika aku kalah, maka posisi kandidat pilihan pertama akan menjadi milik Zhou Xian dan aku akan pergi sementara bersama pedang bulu kasa. Qin Yu menatap ke-13 Raja Dewa di atas panggung. Jiang Fan juga mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Namun, dia tidak dapat menemukan metode yang sempurna. Baiklah, kalau begitu para Raja Dewa akan memutuskan siapa sebenarnya yang akan menjadi kandidat terpilih ini. Jiang Fan menatap berbagai Raja Dewa. Ia tidak punya pilihan selain mengumumkan hal itu. Ratu Iblis Darah tertawa kecil. Aku akan menjadi yang pertama. Agar pedang bulu kasa ini tidak jatuh ke tangan Kaisar Bijak Utara tertinggi, aku mendukung Zhou Xian. Kata Ratu Iblis Darah sambil tersenyum lebar. Qin Yu, usulanku itu berlaku setiap saat. Qin Yu hanya bisa memaksakan senyum. Terima kasih, Ratu Iblis Darah Senior, kata Zhou Xian dengan hormat. Orang berikutnya, Kaisar Bijak Barat tertinggi, berdiri. Namun, ketika Kaisar Bijak Barat tertinggi hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia kemudian duduk kembali. Tidak hanya Kaisar Bijak Barat tertinggi, seluruh 13 Raja Dewa yang hadir di tempat kejadian mengalami perubahan warna kulit. Masalahnya sudah jelas. Saya nyatakan, posisi kandidat terpilih pertama adalah milik Qin Yu. Jiang Fan tiba-tiba berkata dengan suara lantang. Qin Yu, Zhou Xian, dan semua orang lain di bawah sana terkejut. Zhou Xian langsung berkata, Paman, sidang ini baru saja dimulai. Mengapa Paman, jangan bicara lagi? Jiang Fan tertawa kecil. Baru saja, Dewa Bulu Melayang mengirimkan transmisi suara kepada semua Raja Dewa yang hadir. Pedang bulu kasa ini memang sesuatu yang telah dia berikan kepada Qin Yu. Dewa Bulu Melayang sendiri telah mengakuinya, mungkinkah itu salah? Zhou Xian itu segera menoleh ke ayahnya, Zhou Huo, dengan tatapan sedikit kecewa. Zhou Huo juga sedikit mengangguk kepada Zhou Xian. Ini memang hadiah dari Dewa Bulu Melayang. Zhou Xian langsung terdiam, hati Qin Yu juga menjadi bingung. Dewa Bulu Melayang telah mengakuinya. Tampaknya ketiga harta spiritual agung itu memang berhubungan dengannya. Hanya saja, apakah Dewa Bulu Melayang itu pemuda berambut perak bermata perak atau guru dari pemuda berambut perak bermata perak itu?